Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial matematika teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang teorema Green dalam bidang. Sebelum kita bahas soal, saya akan review sepintas. Di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi teorema Green dalam bidang atau teorema Green ya, kita singkat, adalah teorema yang mengaitkan antara integral garis dan integral lipat 2. Ya. Jadi integral garis bisa diubah menjadi integral lipat 2, sebaliknya integral lipat 2 bisa diubah menjadi integral garis atau ditransformasikan. Nah, adanya teorema ini memungkinkan kita untuk memilih mana yang lebih mudah. Ya. Jadi terkadang dalam persoalan integral garis misalnya, kita mendapati bahwa kalau kita pecahkan menggunakan integral garis, dalam tanda petik relatif lebih sulit atau mungkin lebih lama. Dan akan lebih mudah seandainya dikerjakan dengan menggunakan atau mentransformasikannya ke dalam integral lipat 2. Pun sebaliknya, dari integral lipat 2, kita bisa transformasi, kita ubah ke dalam integral garis. Kalau seandainya integral lipat 2-nya mungkin lebih apa namanya, dalam tanda petik lebih susah gitu ya, lebih lama. Dan dalam integral garis bisa lebih mudah gitu, lebih sederhana ya. Nah, ungkapannya ini dinyatakan seperti ini. Jadi ini khusus untuk dalam bidang saja ya, dalam bidang XY ya. Integral pada lintasan tertutup C ya, ini lintasan tertutup dari F1 dx plus F2 dy itu sama dengan integral pada satu daerah R ya. Do F2 do X min do F1 do Y dx dy ya. Ini teoremanya ya. Baik. Lebih detailnya ya kalian bisa lihat di playlist Matematika Teknik 2 ya tentang teorema Green. Kita akan lihat soalnya. Kita akan coba bahas satu soal saja dahulu ya. Diketahui C adalah keliling segitiga yang dibatasi oleh garis Y setengah atau /2 Vx. Kemudian Y-nya adalah setengah V dan X sama dengan 0. Hitung ya. Integral sin Y dx plus X min cos Y dy. Dengan orientasi C berlawanan arah putaran jarum jam secara langsung, artinya kita menghitung langsung integral garisnya yang ini. Kemudian menggunakan teorema Green. Artinya integral garis ini kita ubah menjadi apa namanya? Integral lipat 2 ya. Jadi dengan kata lain kita menghitung ini ruas kirinya kita hitung, ruas kanannya kita hitung lah kira-kira. Lalu apakah hasilnya sama atau tidak? Semacam apa namanya? Verifikasi ya. Baik. Kita lihat kalau secara langsung ya. Sebaiknya kita gambarkan dahulu lintasan C-nya. Lintasan C kita gambarkan dulu. Ada sumbu Y, ini ada sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian pertama ada garis yang mudah dulu, garis X sama dengan 0. Garis sama dengan 0 itu tidak lain adalah garis atau sumbu Y ya. Ada sumbu Y. Kemudian ada garis Y sama dengan setengah V. Y setengah V itu berarti garis mendatar pada nilai Y sama dengan setengah V. Misalkan setengah V di sini. Y adalah setengah V di sini. Setengah V. Kita tinggal buat garisnya. Kemudian garis Y sama dengan setengah Vx. Garis Y sama dengan setengah Vx adalah garis dengan gradien setengah V ya. Jadi kalau X-nya 0 berarti di posisi 0, di titik 0,0 ya. Kemudian kalau X-nya 1 di setengah V. Jadi kalau X-nya 1, misalkan inilah, 0,1
ini tepat di 1 gitu ya. Ini 0. Jadi kalau 1 nilainya ini, berarti garis tersebut melalui 0 dan 1 ya. Oke. Jadi yang ini adalah garis Y sama dengan setengah Vx, ini adalah garis Y sama dengan setengah V, dan satu lagi garis X sama dengan 0 atau sumbu ini, sumbu Y. Nah, di sini. Berarti ini akan segitiganya seperti ini ya. Kemudian orientasinya, artinya arah dari C-nya, orientasinya adalah berlawanan arah putaran jarumnya, berarti begini. Ini lintasan C-nya ya, orientasi C-nya. Nah, yang dikelilingi oleh C ini, itulah yang dimaksud dengan daerah R ini. Nah, ini daerah R. Oke. Daerah R-nya. Nah, untuk menjawab bagaimana integral dalam lintas tertutup ini ya, kita bagi lintasannya menjadi 3 bagian, karena ini beda-beda ininya, fungsinya ya. Jadi misalkan ini adalah lintasan C1, ini adalah lintasan C2, ini adalah lintasan C3. Jadi ini kita pecah ya. Kita hitung integral pada lintasan C1, C2, kemudian C3. Kita lihat untuk C1 ya, lintasan C1. Nah, perhatikan bahwa pada lintasan C1 fungsinya dinyatakan oleh apa? Garisnya. Garisnya oleh Y sama dengan setengah Vx. Nah, dari sini kita bisa ganti ini ya. Y-nya ya kita ganti lah ya. Y-nya kita ganti dengan ini, kemudian demikian pula D-nya nanti kita ganti ya. Jadi dari sini dapatlah bahwa DY ya. Kalau kita turunkan terhadap X, maka itu adalah setengah apa? Setengah V ya. Setengah Vx. Jadi integral ini kita ganti supaya menjadi integral terhadap satu variabel saja. Sehingga integral, nah sekarang bukan lagi integral tertutup ini ya, tapi integral pada lintasan C1 ya. Dari yang ini nih, kita tulis saja ini, kan secara umum boleh kita tulis begini ya, integral ini, integral f dot dr gitu ya. Nah ini integral garis ini ya, pada lintasan C. Jadi supaya saya tidak usah panjang-panjang nulis ini lagi, atau kita tidak usah panjang-panjang, jadi langsung f dr, kita ganti ini biar sederhana. Itu berarti integral sin y, y-nya kita ganti dengan setengah Vx, berarti sin setengah Vx dx ditambah x, biarkan x-nya min cos y, berarti cos setengah Vx dy, dy-nya apa? Dy-nya setengah V dx ya, setengah V dx. Kurang mepet, kurang ke kiri ya. Oke baik, saya ini dulu saya geser ya supaya cukup. Berarti kita tuliskan integral C1 f dot dr integral, kita beri tanda kurung saja. Kita ulangi sin, berarti sin ya. Y-nya adalah setengah Vx dx ditambah x kali cos setengah Vx dy-nya adalah setengah V dx. Oke, jadi begini kan ya. Jadi sekarang integralnya tinggal terhadap x ini. Nah, terhadap x, nah perhatikan bahwa x-nya ini batasnya dari mana? Dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1. Seperti gitu ya. Berarti integral 0 sampai 1 kita sederhanakan dulu.
Ini berarti muncul apa ini? Ini kalikan sini, berarti setengah Vx ya, seperti di sebelah depan saja. Setengah Vx, kemudian plus, gitu kan? Sin pi per 2 lah, ya. X ini, setengah Vx, sin setengah Vx, min cos, cosnya dikalikan ini ya, jadi ada setengah pi-nya di depannya ya. Di pi per 2 cos pi per 2 x dx. Nah, ini ya. Ya, kita tinggal integralkan saja. Yang ini berarti apa hasilnya? Ini x aja kan jadi x pangkat 2 ya, berarti ini jadi pi per 4 ya. Pi per 4 x pangkat 2 ditambah dengan integral dari sin apa itu? Min cos ya. Dan ini pindah ke bawah, jadi seper pi per 2, berarti 2 per v ya. Jadi minus 2 per v kali cos pi per 2x. Kemudian integral cos adalah sin, berarti ini minus juga ya. Oke. Pi per 2 dibagi dengan pi per 2 jadinya. Jadi sama dengan sin jadinya ini. Sin pi per 2x dengan batas 0 sampai 1. Kita masukkan kalau batasnya 1, kalau ini 1 ya, sini. Berarti pi per 4 nih. Pi per 4, kemudian dikurang cos pi per 2. Ini kan kalau x 1 ya. Cos pi per 2 adalah berapa? 0 ya. Oke. 0, kemudian sin pi per 2. Berarti 1. Ya. Sin per 2, 1. Kemudian dikurangi kalau masukkan 0. Kurangi berarti ini, kalau masukkan 0, 0 ya. Kemudian cos 0. Cos 0 adalah 1. Berarti ini jadi min 2 per v jadinya ya. Min 2 per v. Kemudian ini sin 0, berarti 0. Oke. Dengan demikian hasilnya adalah 4 pi per 4 dikurangi, sampai sebegini aja. Pi per 4 dikurangi 2 per v. Ya. Oke. Oh ditambah ya, ini min. Oke, baik. Nah, gitu. Oke, ya. Ini baru lintasan C1. Sekarang kita lihat lintasan C2. Lintasan C2. Nah, C2 adalah lintasan X-nya dari 1 sampai 0 untuk Y konstan setengah V kan ya. Y-nya setengah V, X-nya berubah dari 1 menjadi 0. Berarti di lintasan C2 X-nya yang berubah dari 1 menuju 0, sementara Y-nya setengah V, konstan. Nah, karena Y-nya konstan, maka bisa dipastikan dy-nya itu akan sama dengan 0. Ya. Sehingga integral pada C2 f dr, integral garis tadi, integral, masukkan lagi ke sini dengan mengganti dy sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan ke mana ini, dy-nya 0, ya, dy-nya 0, berarti ini 0 jadinya kan ya. Kemudian y-nya adalah apa? Y-nya adalah pi per 2, ya, atau setengah pi ini. Sehingga hanya muncul integral yang ini saja nih, bagian ini saja, ya. Sin y dy, y-nya kita ganti. Sehingga dapat integral sin y-nya adalah setengah pi atau pi per 2 ya. X sin pi per 2 saja. Coba cek lagi nih ya. Sin pi per 2 dx gitu kan ya. Sin pi per 2 dx. Y-nya pi per 2. Oke. Sin pi per 2 dx dengan x dari 1 sampai 0, dari 1 sampai 0. Nah, sin pi per 2 berapa? 1 kan ya? Oke, karena itu bersama dengan x ini hasilnya. X dengan batas 1 sampai 0 berarti 0 dikurangi 1 berarti minus 1. Oke, mudah ya. Kemudian berikutnya adalah lintasan yang ketiga, lintasan
C3. C3 tadi untuk yang ini garis ini nih, X sama dengan 0. X-nya 0, ya. Kemudian Y-nya yang berubah dari pi per 2 sampai 0. Ya. Jadi X-nya 0, kemudian Y berubah. Ya. Y berubah dari pi per 2 menuju ke 0. Gitu. Oke. Jadi kalau X 0, jelas ini dx-nya juga akan sama dengan 0. Nah, kalau ini dy-nya berubah, berarti dy-nya tidak 0 ya. Dengan demikian integral C3 dari f dr itu integral, nah, kembali gantikan ke integral ini, x-nya adalah 0, ini dx-nya juga 0, jadi ini akan hilang, ini 0, x ini 0, berarti tinggal min cos ini, min cos y dy, ya, min cos y dy. Berarti integral dari min cos y dy, y-nya dari pi per 2 sampai 0. Dari pi per 2 sampai 0. Integral cos apa? Sin ya. Jadi kalau min cos berarti ini min sin. Min sin y. Dengan batas pi per 2 sampai 0. Masukkan kalau 0, berarti sin 0 adalah 0 dikurangi min sin pi per 2. Sin pi per 2 kan 1 ya. Jadi adalah 1. Dengan demikian kita dapatkan integral tertutup C dari f dot dr itu sama dengan integral pada C1 dari f dot dr ya. Ditambah integral pada lintasan C2 f dot dr ditambah integral pada lintasan C3 dari f dot. Jadi integral yang kita cari ini ya C dari apa tadi aslinya sin y dx ya. Sin y dx ditambah dengan x min cos y dy. Nah, ya. Itu hasilnya adalah yang ini tadi hasilnya berapa ini? Pi per 4 ya. Dikurangi 2 per pi. Kemudian yang ini min 1, yang C2-nya ya. Berarti min 1 ditambahkan ya. Kemudian yang ketiganya adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah ini ya, tetap. Ini kan min 1 tambah 1 0 ya. Berarti hasil akhirnya adalah pi per 4 dikurangi 2 per pi. Oke, ya. Ini kalau kita pecahkan secara langsung ya, menghitung integral garis. Kemudian yang bagian B menggunakan teorema Green ya. Menggunakan teorema Green. Nah, ketika kita menggunakan teorema Green artinya integral garis ini ya kita ubah menjadi ini ya. Dan daerah R-nya kan ini nih. Ya. Nah, dalam integral lipat 2 ya. Untuk integral lipat 2 maka daerah R-nya nanti kita nyatakan begini, adalah X, Y, di daerah yang dibatasi oleh apa? Ya, dibatasi oleh kita ambil Y-nya konstan dari apa? X-nya yang konstan aja ya. X-nya yang konstan boleh. X-nya konstan dari 0 sampai 1, berarti X-nya adalah dari 0 sampai 1. Kemudian Y-nya berubah dari yang bawah ini, dari kurva yang bawah, ini kan yang pi per 2x ya. Jadi dari setengah px atau pi per 2x sampai batasnya yang paling atas ini adalah
pi per 2. Oke, ini daerah R-nya ya. Kok adalah daerah yang dibatasi oleh garis X sama dengan 0, garis X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan pi per 2X, dan Y sama dengan pi per 2. Baik, berarti kita harus dapatkan dulu do F2 do X dan do F1 do Y, kita harus dapatkan dulu. Nah, dari integral garis ini tadi ya, berarti kan kita dapatkan bahwa F1 itu adalah ini nih. Ya. Sin Y. Ya. F1 ini adalah sin Y. Kemudian F2-nya ya, X min cos Y. X min cos Y. Nah, yang F1 kita turunkan parsial terhadap Y. Nanti yang F2 kita turunkan parsial terhadap X. Gitu ya. Nah, ini turun dari sini apa? Cos ya, berarti ini adalah cos Y. Kemudian di sini terhadap X, nah ini berarti 1 ya. 1. Ya, ini kan turunannya 0 terhadap X, karena apa? Dianggap konstan. Sehingga dapatlah bahwa do F2 do X dikurangi do F1 do Y, berarti sama dengan 1 dikurangi cos Y. Maka kita dapatkan dari sini integral C dari sin Y dx ditambah X min cos Y dy bisa kita ganti menjadi, bisa beri kurung tutup dulu ya, integral dalam daerah R ini ya, 1, kita gunakan teorema Green tadi, 1 min cos Y dx dy. Oke. Nah, R-nya kan tadi sudah kita nyatakan ya. Ini saya pindah sini aja, ini sama dengan berarti R-nya itu batas-batas X dan Y kan tadi sudah kita dapatkan. X-nya kita ambil dari 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Y-nya dari pi per 2X sampai pi per 2. Berarti ini boleh urutannya boleh dibalik gini ya, sama saja. Jadi kalau misalkan karena yang konstannya adalah X, maka X-nya di sebelah luar. Jadi 0 sampai 1, kemudian Y-nya tadi dari pi per 2X sampai pi per 2, berarti ini 1 min cos Y dy dx. Ya, jadi dy ini dipindahkan ke bagian dalam, sama saja urutannya kita ubah ya, karena batas yang variabelnya yang Y ya. Berarti sama saja dengan integral 0 sampai 1. Ini apa ini? Kita hitung integral yang sebelah ini. Terhadap Y integral kan Y kan ya. Integral cos sin ya, berarti Y min sin Y ya. Dengan batas pi per 2X. Ini pi per 2X sampai pi per 2 dx ya. Masih kita proses yang dalam ya. 0 sampai 1. Ini masukkan berarti ini pi per 2 ya. Pi per 2 dikurangi sin pi per 2. Berarti apa? Sin pi per 2 kan 1 ya. Dikurangi 1. Kemudian dikurangi lagi pi per 2X. Pi per 2X. Kemudian kurangi lagi dengan min sin pi per 2X ya. Jadi plus ya. Plus maaf pindah sini deh ya. Plus sin pi per 2X dx. Nah, ya.
Ya. Oke. Ya, biar saya begini. Kemudian kita hitung saja. Ini integralkan terhadap X sekarang ya. Berarti yang ini hasilnya adalah, saya pindah ya, sama dengan yang pertama tadi adalah, ini berarti jadi Pi per 2X min X. Ini jadi ya berapa ini? Pi per 4X kuadrat, ini menjadi 2 per Pi cos Pi per 2X ya. Jadi sebelum saya pindahkan, saya tuliskan sini, ini nanti kalau diintegralkan lagi di Pi per 2X ya. Ini jadi min X, ini diintegralkan jadi Pi per 4X kuadrat, gitu kan. Yang ini adalah, yang sin, itu adalah jadi, kalau diintegralkan, 2 per Pi, gitu ya. Cos, negatif ini. Negatif, kenapa negatif? Karena integrasi adalah min cos ya. Cos Pi per 2X. Oke. Pindahkan ke kanan. Jadi kita dapatkan Pi per 2X minus X minus Pi per 4X kuadrat, kemudian min 2 per Pi cos Pi per 2X dengan batas 0 sampai 1. Itu ya. Oke ya. Baik. Dengan demikian kita dapatkan apa di sini? Masukkan 1 di sini. Kalau 1 berarti Pi per 2 dikurangi dengan 1 kurangi dengan Pi per 4. Ya. Kemudian kurangi. Kalau 1 masukkan cos, ini kan 0 kan ya? Cos Pi per 2 ya, 0. Kemudian dikurangi kalau masukkan 0 ya. Kalau masukkan 0 berarti ini jadi 0 min 0 min 0 ini min 2 per Pi kali cos 0. Cos 0 itu 1 kan ya? Oke. Baik. Kita dapatkan Pi per 2 dikurangi dengan Pi per 4. Berapa itu? Pi per 2 dikurangi Pi per 4. Ini kan 2 per 4. Jadi Pi per 4 ya. Pi per 4. Kemudian, oke, ini min, berarti plus ya. Plus 2 per 4. Kita lihat, kita cek sama tidak? Ini minus ya. Pi per 4 min 2 per Pi. Coba kita cek salahnya di mana nih. Oh, plus ini. Saya salah nulis. Oke ya. Oke, baik. Ya, jadi cocok ya, ini plus. Sorry. Salah pindahkan. Ya. Baik, jadi kita dapatkan bahwa dengan menggunakan teorema Green ini dan dengan menghitung apa? Dengan menghitung integral garisnya ya secara langsung, itu hasilnya akan sama ya. Baik. Sementara sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.